Mari, Bella. Ya, ini karena saudara Victor kurang sehat, jadi kita langsung saja ya kita baca bersama. Kalau nanti ada yang mau komentari, silakan langsung. Hampir selamat atau hampir kehilangan nyawa. Ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari, mencari mutiara surga itu. Tetapi mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Mereka tidak mati terhadap diri mereka agar Kristus bisa tinggal dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Nyaris menjadi umat Tuhan. Namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna, yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan sorga. Namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat tetapi tidak sepenuhnya selamat. Berarti nyaris saja namun hilang sama sekali. MKA 85. Penyerahan diri. Buku Kebahagiaan Sejati bab 5. Janji Allah ialah kamu akan mencari dan mendapat aku. Apabila kamu bertanya akan daku dengan segenap hatimu. Yeremia 29 ayat 13. Haruslah segenap hati diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri kita. Perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti Dia. Dengan keadaan kita ini kita cerai dari Allah. Roh Kudus melukiskan keadaan kita di dalam kalimat seperti berikut. Kamu pun dahulu sudah mati oleh sebab segala kesalahan dan dosamu. Segenap kepala itu sakit dan segenap hati pun letih lesu. Tiada padanya yang lagi baik. Kita telah dikungkung di dalam jerat setan yang sedang menawan mereka itu akan melakukan kehendaknya. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas. Tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaruan seluruh keadaan kita, kita harus menyerahkan segenap diri kita padanya. Peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan yang terbesar yang pernah diadakan. Penyerahan diri sendiri memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengharuskan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibaharui di dalam kesucian. Pemerintahan Allah bukanlah seperti yang digambarkan setan, didasarkan atas penyerahan yang buta, satu pengendalian yang tidak masuk di akal. Pemerintahan itu menarik pikiran dan hati nurani. Marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama. Adalah merupakan undangan Khalik Pencipta kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Tuhan tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan pikiran maupun tabiat. Penyerahan yang demikian hanyalah membuat seseorang seperti tidak mempunyai pikiran. Bukan demikianlah yang dimaksud Khalik Pencipta. Tuhan Allah ingin supaya manusia itu, makhluk ciptaannya yang mulia, akan mencapai pertumbuhan yang paling penting yang dapat dicapainya. Dia menaruh di hadapan kita puncak kemurahan, ke tempat mana Ia ingin membawa kita melalui karunia-Nya. Dia mengundang kita supaya memasrahkan diri kita kepadanya.
supaya dia dapat mengerjakan kehendaknya di dalam kita. Terserah kepada kita lah memilih apakah kita mau dilepaskan dari rantai dosa dan mendapat bagian dalam kebebasan yang mulia dengan anak-anak Allah. Dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal-hal yang memisahkan kita daripadanya. Oleh karena itu, Juru Selamat berkata, sedemikian juga barang siapa di antara kamu tidak meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tiada dapat menjadi muridku. Apapun yang menjauhkan hati dari Tuhan harus dienyahkan. Banyak orang yang berilahkan mamon. Cinta uang, ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Golongan lain pula berilahkan kemuliaan duniawi. Hidup menyenang-nyenangkan diri sendiri serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Rantai yang memperbudak ini harus diretas. Kita tidak boleh setengah-setengah milik Allah dan setengah-setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah, kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menurut hukumnya, untuk membentuk sebuah tabiat yang benar, dan untuk mendapatkan keselamatannya. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh sorga. Agama yang demikian tiada gunanya. Apabila Kristus berdiam di dalam hati, maka jiwa akan dipenuhi kasih-Nya dengan hubungan yang menggembirakan dengan Dia, sehingga jiwa akan berpaut padanya, dan di dalam merenung-renungkan Dia, diri sendiri haruslah dilupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber pancaran perbuatan yang baik. Barang siapa yang merasakan kasih Allah tidak akan menanyakan betapa kecilkah yang diberikan untuk memenuhi syarat-syarat tuntutan Allah. Mereka tidak akan meminta ukuran yang rendah, melainkan bertujuan menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak penebusnya. Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, mereka memasrahkan semuanya dan menyatakan perhatian yang seimbang terhadap nilai benda yang mereka cari. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih mendalam seperti ini hanyalah omong kosong belaka, formalitas yang kering, serta pekerjaan yang amat hina. Banyak orang yang berhati sombong bertanya, apa perlunya saya bertobat dan merendahkan diri sebelum saya tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan menerima saya. Saya arahkan engkau kepada Kristus. Dia tiada berdosa sama sekali dan lebih daripada ini. Dia adalah putra Allah. Tetapi demi kepentingan manusia, dia menjadi dosa bagi umat manusia. Ia pun dibilang dengan orang durhaka dan sudah ditanggungnya dosa orang banyak dan sudah dipintanya doa akan orang durhaka. Yesaya 53 ayat 12. Tetapi apakah yang kita korbankan apabila kita menyerahkan semuanya? Hati yang telah dikotori dosa supaya disucikan Yesus, dibasuhkan oleh darahnya sendiri, serta untuk diselamatkan dengan kasih-Nya yang tiada taranya. Namun orang masih mengira berat untuk menyerahkan semuanya itu. Saya merasa malu mendengar orang mengatakan demikian. Malu pula menuliskannya. Kebahagiaan sejati 41, halaman 41 paragraf kedua. Oke, ini tentang moral ya, maksudnya. Jadi di sini masih biasa selalu kita baca di renungan Nyonya White, masalah kita di dunia ini ya, penarikan-penarikan dunia itu selalu jauh lebih kuat daripada
pelajaran-pelajaran yang kita baca. Biasa pada umumnya emang selalu maunya yang instan lah ya, atau enggak yang kelihatan, biasanya kan begitu. Mereka mereka tidak memikul salib, mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Terus mereka tidak dibilang mereka tidak memikul salib dan mengikuti Yesus dalam hal penyangkalan diri dan pengorbanan. Terus dibilang nyaris menjadi umat Tuhan, tapi belum menjadi umat Tuhan yang sempurna, yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan sorga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat, tetapi tidak sepenuhnya selamat. Berarti nyaris saja, namun hilang sama sekali. Jadi ini sesuai judulnya, hampir selamat atau hampir kehilangan nyawa. Terus mengenai penyerahan diri, jadi untuk yang paragraf awal ini sama aja ya, kalau dibilang beragama, tapi kalau seperti ini mendingan tidak usah sekalian, karena toh ujungnya juga nggak selamat juga, ya kan. Nah ini penyerahan diri, haruslah segenap hati diserahkan. Jadi kita kalau beragama harus segenap hati diserahkan kepada Tuhan. Karena kalau tidak, perubahan tidak akan berlangsung. Perubahan yang akan membuat kita menjadi keadaan kita ini. Ini maksudnya apa nih, Cok? Tuh, kamu pun dahulu sudah mati sebelum segala kesalahan, segala kepala itu sakit, dan segenap hati pun tiada. Kita telah dikungkung karena ini bukan perubahan yang melulu. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan yang terbesar yang pernah diadakan. Oke, Penyerahan diri sendiri, ya udah saya serahkan ke Rain ya. ya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Ila, terima kasih telah membacakan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini renungan pendahuluannya sengaja kita coba bacakan yang berkaitan benar-benar terkait dengan pembangunan moral. Saudara-saudara sekalian, saudara ingat 2 minggu yang lalu kita belajar, kita coba menjawab tentang masalah apakah pada saat sekarang ini kita masih layak pikir tentang 7 kali jatuh dan 7 kali bangun. Layakkah kita coba mencari perlindungan di dalam pemahaman kita yang lama, bahwa Tuhan berkenan kepada 7 kali jatuh dan 7 kali. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah dapatkan jawaban bahwa 7 kali jatuh, 7 kali bangun itu, ya, itu masih tetap Tuhan akui, Tuhan pakai. Itu adalah sebagai salah satu kemurahan Tuhan kepada kita. Tapi bukan berarti 7 kali jatuh, 7 kali bangun itu akan kita bawa sampai di saat kita hadapi kelepasan. Ya, kita kemarin sudah baca bahwa 7 kali jatuh, 7 kali bangun ini hanya suatu proses. Ya. Dan pada akhirnya kita tetap dituntut oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Jadi pemahaman yang sekian lama kita pegang, bahwa 7 kali jatuh, 7 kali bangun, ternyata pada saat kita sudah mendekati di persimpangan jalan, mau tidak mau kita harus ubah. Kita harus sadari bahwa Tuhan tagih kepada calon-calon 144.000 adalah tidak mempunyai sedikit pun atau sekecil apapun pelanggaran. Ya, memang sulit, seperti yang kita sudah sama-sama baca, memang sulit, tapi itulah yang dituntut daripada kita. Jadi pada kesempatan ini renungan bacaan kita pendahuluan menegaskan kembali kewajiban yang Tuhan mintakan kepada kita calon-calon. Jadi ingat
7 kali jatuh, 7 kali bangun itu hanya untuk proses kita menjadi orang benar. Selama kita masih proses perjalanannya, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk seberapa banyak kamu jatuh, kamu masih punya kesempatan untuk bangun. Tapi pada akhirnya untuk kamu bisa menang, yang menentukan kamu menang atau tidak adalah kesempurnaannya kamu. Bukan diselamatkan dalam dosa, tapi dari dosa. Ya. Jadi ingat, kita sedang menuju ke sana. Menuju menjadi orang yang berusaha menjadi manusia yang baik. Ya, kita sudah memperoleh pelajaran dari murid-muridnya Yesus. Mana murid-muridnya Yesus, kita juga sudah sama-sama saksikan. Ya, seorang Petrus yang dahulu waktu saya masih belajar, saya mencari-cari satu maaf. Karena saya melihat, Petrus saja masih Tuhan hargai. Petrus saja pada akhirnya jadi rasul-rasul kok. Padahal dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Tapi setelah saya coba pelajari lebih lanjut lagi, seperti sekarang ini, kita dapatkan pemahaman ternyata yang kita pegang selama ini itu pelajaran yang salah. Bukan kebenaran yang menentukan bagi keselamatan kita. Ternyata dari sekian perjalanan hidupnya Petrus, ternyata pada saat Petrus mau dipakai untuk membawakan roh suci hujan awal, Petrus harus menjalani suatu pengalaman hidup yang jauh berbeda dari pengalamannya dia yang sebelumnya. Dia harus menjalani suatu perubahan dalam dirinya, menjadi manusia yang baru. Nah, perubahan menjadi manusia yang baru ini yang mungkin sekian lama kita dulu belajar, mungkin saya ya, saudara-saudara mungkin sudah baca, saya saja yang agak terlambat mengikuti, dan saya coba bagikan kepada teman-teman yang mungkin di antara saudara-saudara ada juga yang terlewat membacanya seperti saya. Jadi saya coba sampaikan kembali kepada teman-teman bahwa kita dituntut juga sama sebagaimana Petrus harus menjadi manusia yang baru, bukan manusia yang lama. Jadi pemahaman kita yang 7,5 tahun, 7 kali jatuh 7 kali bangun juga harus dirubah. Nah ini yang barusan tadi Dela udah sampaikan, ya kita juga sama-sama baca. Kita hati-hati ini, ya. Ini suatu peringatan. Ellen G. White sudah jauh-jauh hari, ya. Jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita semua, bagi kita calon-calon 144.000 adalah orang-orang yang berpotensi selamat, ya. Dan juga di samping berpotensi selamat, juga berpotensi untuk jadi orang-orang yang juga nyaris akan menjadi umat. Ya, kita coba baca yang dihitamkan saja. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci. Ini orang-orang yang dinyatakan nyaris selamat itu, mereka adalah orang-orang yang seperti ini. Ya. Awalnya dibilang beberapa orang tampaknya selalu mencari mutiara surga itu, tapi ya tidak mencapainya karena mereka tidak mau, mereka tidak mati terhadap diri mereka. Ya, jadi mereka usahanya mencari mutiara, tapi dia nggak mencapai mendapatkan mutiara surga itu. Kenapa? Karena dia belum sepenuhnya, ya, tidak mati, kepentingannya diri sendirinya tidak mati. Ya, nah orang-orang yang seperti ini, Ellen G. White sampaikan kepada kita bahwa orang-orang ini nyaris selamat. Nah ini yang seperti tadi yang kita sudah sama-sama di dalam pembukaan, kita ingat dalam profil umat Allah itu ada sejarah, ada syariat-syariat, ada hal-hal yang akan datang. Kita mungkin banyak yang menguasai tentang hal-hal yang akan datang, sampai bahkan sekarang ini kita udah sampai tahu hari dan jam, ya, yang mana teman-teman kita yang di Waco Texas sangat menyerang. Tapi kita mempunyai pengetahuan sudah sangat jauh sampai di sana, ya, sesuai dengan gulungan kebenaran yang sudah Tuhan bukakan kepada kita. Tapi kita masih punya kekurangan, yaitu bagian pembangunan moral. Nah, bagian pembangunan moral inilah kalau kita belum laksanakan, ya kita cuma punya hal-hal yang akan datang. Ini adalah yang dikatakan oleh Ellen G. White nyaris. Mari kita baca sama-sama. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka masih simpan. Ya.
Mereka tidak memikul salib dan mengikuti Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna. Jadi sudah agak sempurna karena sudah punya pengetahuan akan hal-hal yang akan datang. Tapi pembangunan moralnya belum dia laksanakan. Masih banyak cita-cita yang tidak suci, penarikan-penarikan dunia yang masih ia simpan-simpan. Dia tidak mau ada pengorbanan, dia tidak laksanakan penyangkalan diri. Mari kita baca lagi. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna. Yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan sorga. Tampaknya mereka udah lebih jauh dibandingkan teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain aja tidak mempunyai pengetahuan tentang typesetting. Ya. Jadi dia ini tampaknya lebih dekat ke kerajaan sorga dibandingkan yang lainnya. Namun mereka tidak dapat masuk ke sana, hampir selamat, tapi tidak sepenuhnya selamat. Berarti nyaris saja namun hilang sama sekali. Jadi coba bisa dilihat ini kata-kata pembukaan dalam renungan pendahuluan ini harus kita renung-renungkan terus. Kita akan potensi menjadi orang-orang yang seperti ini. Kalau kita masih begini-begini saja, ya saudara, tidak ada istilah 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Itu zaman dulu kita pahami demikian. Tapi bukan berarti juga zaman dulu itu benar. Ternyata zaman dulu itu pengetahuan kita belum luas. Nah, sekarang inilah pada saat kita udah di persimpangan jalan kita dibukakan lebih luas. Nah, di dalam penyerahan diri ya itu MKA. MKA itu apa ya? Lupa saya. Panjangannya nanti bisa saudara cari. Itu di dalam buku Kebahagiaan Sejati bab 5 judulnya penyerahan diri. Ini lebih ditegaskan lagi tentang tuntutan Tuhan kepada kita. Ya, mari kita baca Dela yang hitam-hitam biasa. Nah, haruslah segenap hati diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri kita. Ya, perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti Dia dengan keadaan kita ini, kita cerai dari Allah. Ini lihat ya. Jadi ini semua kondisi kalau kita nyaris selamat itu begini. Jadi kalau kita belum sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan segenap hati kita hanya setengah-setengah, ya kita nyaris. Ya kita baca lagi yang dihitam-hitamkan saja. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas, tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaharuan seluruh keadaan kita harus menyerahkan segenap diri kita padanya. Nah, ini dari Veno nih, membina kehidupan abadi MKA. Terima kasih Veno. Nah, di paragraf yang berikutnya dikasih tahu nih, Ellen G. White memberitahukan kepada kita peperangan yang paling terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Ya, peperangan bukan melawan pekerjaan kantor, bukan melawan tetangga kita atau melawan keinginan-keinginan, tawaran-tawaran dari luar, tapi yang ada di dalam diri kita ini. Sambutan-sambutan yang datang dari dalam diri kita terhadap tawaran-tawaran dari luar itu yang paling berbahaya. Tawaran dari luar itu mempengaruhi, tapi penyambutan dari dalam diri kita ini yang lebih berbahaya. Kalau diri kita tidak menyambut, tawaran itu tidak akan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita menyambut, nah ini yang berbahaya. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah mengharuskan satu pergumulan. Tapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat diperbarui di dalam. Ini pertempuran yang kita harus laksanakan. Masing-masing kita, termasuk saya sendiri. Kalau tidak, dia bilang tadi apa? Nyaris selamat. Ya, ingat ini petunjuk-petunjuk yang Nyonya White sampaikan ini bukan hanya sebuah saran-saran, tapi ini adalah harga mati untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ya artinya semua janji-janji yang Alkitab berikan, pelajaran-pelajaran yang sudah sekian lama kita pelajari, bukan bagian kita. Bagiannya teman kita atau bagian orang lain. Allah tidak memaksakan kehendak makhluk ciptaannya. Nah ini ya, ini satu penegasan Tuhan nggak bisa memaksa kita.
Padahal kita berharap Tuhan paksa kita, tapi nggak bisa. Tuhan tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan pikiran maupun tabiat. Ya, jadi kalau ada kita punya anak, ya punya pasangan atau siapapun, kita nggak bisa paksa. Kita hanya mengingatkan, ayo baca, ayo baca, ayo baca. Tapi kalau yang bersangkutan sama sekali tidak mau bergeming dari kondisinya dia, kepuasan-kepuasan yang dia sudah, itu nggak bisa paksa juga kepada dia. Artinya kita hanya bersedih saja, kita berdoa kepada Tuhan untuk satu saat dia bisa bangun dari kondisi. Kita hanya bisa berdoa, tapi tidak bisa sama sekali kita paksakan. Ya Tuhan aja nggak bisa paksa, apalagi kita. Ya, apalagi orang tua memaksakan kepada anak atau kepada kakak atau kepada adik. Dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal yang memisahkan kita daripadanya. Itu semua, ya. Lukas 14, ingat saudara, ya. Lukas 14 kalau saudara baca itu nanti ada yang bilang saya baru nikah, saya baru membeli bidang tanah, saya baru beli beberapa ekor lembu. Mohon kiranya dia maafkan. Jadi ada undangan, itu ada perumpamaan undangan yang Tuhan sampaikan. Terus undangan itu beberapa orang yang diundang tuh tawar-tawar, ya. Nah, di sini Nyonya White ingatkan melalui Lukas 14 ayat 33. Jadi kita harus menanggalkan semua hal yang memisahkan kita daripada apapun, ya. Kita baca apapun yang menjauhkan hati dari Tuhan harus dienyahkan. Ini susah, saudara. Memang jujur susah. Saya sendiri juga sadar banyak hal yang di dalam diri saya masih banyak yang saya masih simpan-simpan. Banyak orang yang berilahkan mamon. Cinta uang, ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Golongan lain pula berilah kemuliaan duniawi. Ya. Jadi golongan yang lain cinta uang, ingin kekayaan, rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Tapi golongan yang lain lagi berilahkan kemuliaan duniawi. Jadi kemuliaan duniawi itu nggak hanya cuma uang, kekayaan atau rantai. Ada kemuliaan-kemuliaan dunia yang lain. Misalnya kepujian lah segala macam. Hidup menyenangkan diri sendiri serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Ya, jadi kalau kamu menyenangkan diri, itu juga bisa mempengaruhi orang lain. Misalkan kita pamer-pamer kekayaan kita kepada orang lain, ya. Bukan hanya kita yang nyaris selamat yang tadi, ya, tapi kita juga menjatuhkan orang yang lain lagi yang ikut melihat, yang terpengaruh, jadi punya keinginan seperti yang kita pamer-pamerkan kalau kita punya, atau kita mau memamerkan hal-hal yang lain, keunggulan-keunggulan kita. Tapi rantai yang memperbudak ini harus diretas. Kita tidak boleh setengah-setengah milik Allah dan setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita berserah sepenuhnya. Jadi bukan lagi ya kita berpegang kepada 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Pemahaman-pemahaman teman-teman kita atau siapapun yang masih berlindung, kan masih bisa bangun lagi. Itu sudah tidak lagi waktunya untuk sekarang ini, ya. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri menurut hukumnya. Membentuk sebuah tabiat yang benar dan untuk mendapatkan keselamatan. Hati mereka bukan digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristus bagaimana yang diwajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh surga. Agama yang demikian tidak ada gunanya. Coba saudara, ini orang beragama, tapi Ellen G. White katakan ini nggak berguna kalau begini. Coba Dela naik lagi sedikit Del kata. Ya. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha mereka sendiri menurut hukumnya. Ya. Dia melaksanakan menurut hukumnya, tapi dia berusaha dengan usahanya sendiri. Dia membentuk sebuah tabiat yang benar untuk mendapatkan keselamatannya. Hati mereka bukan digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh surga. Agama yang demikian tidak ada gunanya. Jadi
Ini sama dengan pelajaran-pelajaran yang kita sudah sama-sama pahami, yang kemarin kita sudah sama-sama bahas tentang menggunakan perasaan dan menggunakan pendapat-pendapat sendiri. Jadi kita orang-orang yang begini nyaris. Kenapa dibilang nyaris? Karena dia juga beragama. Dia menjalankan perintah-perintah. Dalam hal ini yang kita bicarakan hanya kelompok pemegang Taurat dan kebenaran ya. Kita nggak usah bicara lala. Ya, ini banyak orang-orang yang seperti ini. Tapi dikatakan itu tidak ada gunanya. Ya, ingat ada kata-kata yang John Terry Nate sering sampaikan, yaitu ada ayat yang mengatakan Matius pasal 7 kalau nggak salah. Ya, dikatakan, Tuhan, Tuhan, aku telah banyak mengusir setan dengan nama. Tapi reaksinya Tuhan bagaimana? Pergilah karena aku tidak pernah mengenal kamu. Apa menyakitkan kalau kita seperti itu. Jadi dia sudah bekerja, sudah melaksanakan apa yang menurutnya dia benar. Dia mengusir setan dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan usahanya dia. Apa sia-sianya? Padahal dia sudah laksanakan menurut dia. Ya, dia tidak memanjakan diri, dia tidak mencintai uang, dia tidak mencintai kekayaan atau rantai emas. Ya, yang seperti tadi kita baca di atas. Tapi dari kacamata Tuhan, dia juga tidak berkenan. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi yang ini yang dikatakan nyaris selamat. Banyak yang orang-orang yang akan nanti didapati seperti itu. Ya, di dalam apa yang kita pelajari Yeremia 8 ayat 20. Oke, Dela geser lagi Del. Semoga renungan ini mendorong kita ya, usaha ya. Nah, di dalam apa tadi di dalam Del geser Del kan. Nah, di dalam merenung-renungkan dia diri sendiri haruslah dilupakan. Tuh. Ya, jadi yang tadi yang kita biasa meninggi-ninggikan diri sendiri, ngaku-ngaku telah mengusir setan dengan namamu, itu harus dilupakan. Jadi kalau motif kita adalah untuk kita bawa agama, tapi kalau motifnya adalah untuk menyanjung-nyanjung diri sendiri, ya, ya ini sudah diingatkan sama Ellen G. White. Kalau kita lakukan begini, ini tidak ada gunanya. Marilah kita evaluasi lagi diri kita. Kalau kita bawa kebenaran itu misi kita apa? Kalau misi kita supaya diri kita dihormati, dihargai, ya lah baca lagi tulisan-tulisan yang seperti itu. Sayang sekali gitu loh. Nanti Tuhan, Tuhan, saya telah mengusir setan dengan namamu. Nyahlah kamu karena aku tidak mengenal kamu. Oh, sedih kalau udah sampai kata-kata itu keluar. Mereka tidak akan meminta ukuran yang rendah, melainkan bertujuan menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak penebusnya. Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh mereka memasrahkan semuanya dan menyatakan perhatian yang seimbang terhadap nilai benda yang mereka cari. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih, mendalam seperti ini, hanyalah omong kosong. Ya. Jadi kalau kita mengaku, ya dia bilang apa? Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh mereka memasrahkan semuanya dan menyatakan perhatian yang seimbang terhadap nilai benda yang mereka cari. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih mendalam seperti ini. Jadi kalau kita tidak menyerahkan semuanya, ya itu adalah omong kosong belaka. Formalitas yang kering serta pekerjaan yang amat hina. Waduh. Jadi jangan anggap masuk surga itu gampang ya. Selamat itu mudah. Tidak. Sekali tidak ada mudah-mudahnya. Banyak orang yang berhati sombong bertanya, apa perlunya saya bertobat dan merendahkan diri sebelum saya tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan menerima saya arahkan engkau kepada Kristus. Ya, jadi Nyonya White dibilang nih, kalau ada orang-orang yang merasa diri, saya pasti dulu deh kalau selamat saya mau, kalau enggak usah. Ya, ingatkan sama Ellen G. White, kamu harus lihat kepada Kristus, dia tiada berdosa sama sekali. Dan lebih daripada ini, dia adalah putra Allah. Tetapi demi kepentingan manusia, dia menjadi dosa bagi umat manusia. Ia pun dibilang dengan orang durhaka dan sudah ditanggungnya dosa orang banyak. Dan sudah dipintanya doa akan orang durhaka. Ya, jadi saudara lihat, kalau kita menemukan ada orang-orang yang merasa diri, yakin nih pasti benar ini. Kalau udah sampai seperti itu, sudah mendingan lebih baik ditinggalkan saja orang-orang yang orang-orang ini minta pamrih beragama itu, kalau dia minta pamrih
Ya tuh Roh Allah tidak akan pernah membantu orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, tetapi apakah kita korbankan? Apakah kita menyerahkan semuanya? Hati yang telah dikotori dosa supaya disucikan Yesus dibasuh oleh darahnya. Ya. Yalah, geser deh. Nah, namun orang yang masih mengira berat untuk menyerahkan semuanya itu, saya merasa malu mendengar orang mengatakan demikian. Malu pula menuliskannya. Tuh, Ellen G. White sampai ngomong begitu. Itu Ellen G. White yang ngomong. Jadi Nyonya White aja yang sudah menjadi juru kabar Tuhan, menulis ribuan tulisan. Nyonya White yang sudah sedemikian bukunya banyak, ya SD kelas 4, ya Nyonya White aja sama sekali tidak meninggikan diri. Nah, kalau kita orang-orang yang nggak punya prestasi apa-apa itu sudah nanya-nanya dulu, ini pasti benar gak ini? Pak yakin ini 100% selamat nih kalau saya jalanin perintah seperti ini? Ya, kalau kita sampai ketemu orang yang begini, katanya Ellen G. White, namun orang masih mengira berat untuk menyerahkan semuanya itu. Saya merasa malu mendengar orang mengatakan demikian. Malu pula menuliskannya, katanya Ellen G. White. Ya. Jadi dia merasa orang ini merasa di atasnya Ellen G. White. Dan Ellen G. White aja yang sudah membuat buku sekian banyak tidak pernah nawar-nawar, tidak pernah bertanya dulu apakah yakin kebenaran yang Tuhan bukakan pada saya ini adalah kebenaran yang menyelamatkan saya. Kalau yakin, barulah saya mau terima. Yes, Nyonya White dari yang kita pernah baca nggak pernah. Nyonya White itu tawar-tawar seperti orang yang bertanya ini. Ya, habis ya Del. Oke. Kira-kira demikian saudara, ini renungan pendahuluan kita untuk membangunkan kita kembali ya bahwa Tuhan menuntut kita adalah menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang benar-benar baru, bukan manusia yang lama. Ya, inilah yang Tuhan mintakan di ujung 40 hari. Inilah yang Tuhan mintakan sebelum kita calon-calon 144.000 itu akan bekerja. Oke, silakan kalau ada yang mau komentar. Coba dulu aku mau bicara nih dikit. Ya, silakan, silakan. Ya, tadi itu kan sudah dijelaskan banyak lebar ya oleh Enco. Ya, kalau kita ingat apa yang diajarin oleh papa saya, kerajaan sorga itu adalah sebuah kerajaan dengan hukum positif. Nah, hukum positif itu yang sudah kita pelajari selama ini yaitu mengenai apa yang akan jadi di masa yang akan datang. Dan yang sekarang sedang kita geluti belajar berkali-kali yaitu pembangunan moral. Nah, di dalam hukum itu ada lagi hal-hal penurutan bagaimana membangun kita punya moral. Nah, semakin kita menghadapi kerajaan nanti, ya di sana kita akan menghadapi pengadilan orang hidup. Nanti di sanalah pada saatnya apabila kita penurutannya sesuai dengan hukum positif kerajaan sorga, maka kita diselamatkan. Kalau tidak ya kita dibantai. Nah, sekarang salah satu yang menarik tadi, kita semua sudah sering ya, apalagi kalau sekarang ini kalau di ayat renungan, itu kan banyak sekali tulisan Nyonya White. Tadi salah satu bukunya menarik tuh yang membangun keluarga abadi. Ada nasihat buat orang muda dan segala macam. Intinya semua adalah membangun moral. Nah, sekarang pertanyaannya, di situ tadi ayat yang dibacakan di dalam tulisannya ini adalah cintakan uang dan seterusnya. Nah, sekarang menjadi renungan buat kita semua. Sebenarnya bukan pertanyaan. Karena cintakan uang ini kan artinya kalau tidak punya uang kan juga nggak mungkin. Ya, karena kita juga harus hidup, maka kita harus memiliki pendapatan. Karena kalau kita tidak punya pendapatan, maka kita akan menjadi sia-sia. Saya masih ingat waktu papa saya waktu dulu bicara, cintakan uang itu kalau kita nggak punya uang,
maka agama itu menjadi tidak terlihat dalam kehidupan kita. Artinya cinta akan uang di sini bukan berarti uang itu menjadi dewa kita. Tapi sewajarnya lah dengan adanya uang itu kita bisa hidup, ya, tetapi tidak boleh kita berjiwa memamerkan cinta akan uang tadi. Lalu di situ berpikiran terhadap penarikan dunia dan seterusnya. Ya, jadi intinya yang saya ingin tambahkan di sini adalah hukum pembangunan moral ini semuanya sudah kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana kita bisa seperti yang tadi saudara Ren katakan, ya karena 7 kali jatuh, 7 kali bangun itu adalah sebuah proses. Dan itu harus dimulai dari proses. Ya, karena kalau kita tidak 7 kali jatuh, saya masih ingat papa saya bilang 7 kali jatuh nggak bangun, malah kita tidur di situ, wah itu lebih cilaka lagi. Jadi 7 kali jatuh harus 7 kali bangun. Itu proses itu tetap harus berjalan. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah lifelong learning. Jadi lifelong learning itu harus menjadi satu proses standar operation prosedur seumur hidup. Jadi kita tidak boleh lupa itu 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Ya, tetapi untuk menjadi sempurna tadi, nah itu jadi tantangan. Karena waktu itu di dalam 2 minggu yang lalu saya pernah masuk di dalam grup. Idealnya kita harus hidup di hutan yang tidak ada sosialisasi, tidak ada berhubungan dengan sosialisasi, maka kita bisa menjaga moral kita. Pertanyaannya, tidak mungkin itu kita lakukan. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menyucikan diri dengan kehidupan kita yang sedang di dalam dunia yang memang penuh dengan tantangan? Ya, karena kita mungkin kalau kita baca tulisan-tulisan Nyonya White, yang namanya Nyonya White, pada saat menulis itu dia diilhami, ya, membangun keluarga abadi, nasihat orang muda, dan seterusnya memang begitu. Syarat hukum positifnya harus kayak begitu. Tapi untuk menjalankannya itu, karena saya baca berkali-kali, saya renungkan, wah itu luar biasa, susah, harus hidup seorang diri. Karena kalau kita masih hidup di dunia, masih memikirkan mencari nafkah, dan harus ya berpikir juga untuk agama, apapun yang kita lakukan itu semua bertentangan. Ya karena begitulah aturannya gitu loh. Jadi menurut saya, ini menurut saya ya itu tadi tinggal seorang diri. Ya tidak boleh kita bersosialisasi sama orang sehingga kita punya proses untuk penyucian dirinya itu menjadi lebih maaf apa ya istilahnya lebih hikmah gitu loh. Ya lebih hikmah. Jadi kayak orang Buddha. Orang Buddha dia berpakaiannya tidak lagi berpakaian seperti orang duniawi, dia menggunakan kain biasa. Rambutnya digundulin. Dia menyendiri di dalam wihara, tidak kemana-mana. Nah, apakah kita harus hidup seperti mereka sehingga kita benar-benar bisa melakukan proses pembangunan moral itu secara hikmah. Tapi kalau masih tinggal di dalam dunia seperti sekarang ini akan sangat sulit. Itu ya tantangannya. Jadi tidak perlu dijawab, tapi itu jadi renungan kita bersama. Karena terus terang sangat sulit kalau kita tidak mengasingkan diri istilahnya. Tanpa mengasingkan diri, maka kecenderungan kita untuk tidak bisa membangun moral secara utuh itu akan terus terjadi. Itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Saudara Victor. Tambahannya luar biasa. Saudara-saudara, apa yang tadi Victor sudah sampaikan ini satu contoh. Ya. Contoh daripada seseorang yang sudah melakukan satu proses pembenaran oleh iman. Ya. Saya pikir juga saudara-saudara yang lain juga sama. Apa itu proses yang telah dilakukan berkaitan dengan pembangunan moral? Apa pembangunan pembenaran oleh iman? Saudara Victor tadi katakan dia sudah membaca sekian banyak. Ya. Dan pada sekian bacaan buku yang dia sudah baca,
ya berkesimpulan wah ternyata tuntutan-tuntutan yang Tuhan mintakan ini tidak bisa dilaksanakan dengan keadaan kita yang masih seperti sedia kala sekarang ini. Artinya Victor dalam membangun pembenaran oleh iman, dia sudah sampai di dalam tahap mengerti. Ya, ini buat kita semua ya. Saya kasih contoh dari seorang Victor. Tadi Victor sudah memberikan sebuah kesaksian. Jadi dia sudah membaca, kan tadi dikatakan sudah baca sekian banyak, dia sudah sampai di tahap mengerti. Itu sampai di tahap mengerti, itu orang harus sudah sampai di dalam taraf yang pertama dulu, yaitu membaca. Ya, maka itu kenapa kok saya mungkin sedikit memberikan dorongan kepada kita semua. Karena jujur saja kita harus akui masing-masing kita masih ada, mungkin teman-teman yang senior-senior sudah banyak membaca, tapi kita-kita yang masih ada beberapa yang junior dalam grup, perlu kita ingatkan, ayo Anda jangan ketinggalan juga, Anda juga harus ikut seperti yang senior-senior yang sudah banyak membaca. Ayo kita baca. Dengan membaca, maka kita bisa mempunyai pemahaman, pengertian yang seperti tadi Saudara Victor sampaikan. Pengertian seperti yang Saudara Victor berikan tadi, menyimpulkan bahwa kita nggak bisa melaksanakan semua keadaan yang Tuhan tuntut ini kalau kita masih berada di dalam lingkungan yang sama seperti sekarang. Untuk mempunyai pengertian seperti itu, kalau saudara nggak baca, itu saudara nggak bakalan bisa sampai di suatu pengertian seperti itu. Kalau saudara hanya dapat dari katanya, itu tidak akan bertahan lama yang namanya katanya. Ya, sesuatu pengertian yang bisa bertahan lama kalau saudara sendiri menyelaminya, ya, melalui suatu proses membaca. Ya, nah Victor tadi sudah sampai mengerti dan kita sudah tahu. Ya, langkah berikutnya adalah percaya. Ya, tadi saya sudah lihat Saudara Victor juga sudah sampai di tahapan yang berikutnya yaitu percaya. Kalau kita sudah percaya, maka kita harus paham bahwa tuntutan-tuntutan Ellen G. White ini kita percayai ini benar dan kita percayai kalau kita penuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Ellen G. White ini, kita juga percaya bahwa janji-janjinya Tuhan itu akan dipenuhi ke dalam diri kita. Kita pun juga percaya sebaliknya. Kalau kita tidak memenuhi semua janji-janjinya, petunjuk-petunjuknya Nyonya White ini, kita pun juga percaya bahwa kita akan juga menjadi orang-orang yang nyaris selamat. Ya. Jadi sulit. Memang benar yang Saudara Victor sampaikan. Kita butuh uang, semua orang butuh uang. Ya, kalau kita baca ceritanya Yesus itu pun juga dia dapat sumbangan-sumbangan. Kalau kita baca lebih lanjut tentang perjalanannya Paulus, Paulus juga jualan tenda. Ya, tapi ingat, semua butuh uang, tapi jangan uang itu yang menjadi utama. Ya, kan kita sudah pernah baca di dalam petunjuknya Nyonya yang lain, Tuhan menempatkan segala kebutuhan kita itu nomor 2. Tapi setan menjadikan semuanya itu nomor 1. Nah, jadi ingat, sementara ini kita dengan hidup kita yang selama ini, kita masih menjadikan kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari ini nomor 1. Jujur saja, saya sih jujur-jujur aja. Saya khawatir sekali kalau sampai bos saya protes atau WA ada apa, waduh, saya udah panik. Ya, mungkin target saya yang harusnya membaca 1 jam gitu sehari, saya bisa abaikan kalau bos sudah WA. Wah, udah panik saya. Ini menunjukkan apa? Kata-kata yang tadi yang Nyonya White katakan bahwa Tuhan menjadikan semua kebutuhan kita itu nomor 2, sama setan dirubah menjadi nomor 1. Itu terbukti di dalam diri saya. Saya akui. Saya rasa kita semua pada saat ini masih seperti itu. Nah, melalui bacaan-bacaan yang kita baca berkali-kali beberapa minggu ini, ya kita mendorong masing-masing kita untuk beranjak. Ya, beranjak karena apa? Tadi seperti yang Saudara Victor sudah percayai. Wah, untuk mendapatkan kemenangan itu tidak bisa setengah-setengah. Ya.
Tidak bisa setengah-setengah, harus sepenuhnya, ya. Dan kalau kita mau melaksanakan sepenuhnya, kita harus cari tempat yang benar-benar kita bisa terhindar dari segala pengaruh-pengaruh. Tadi kita udah baca di atas, Dela boleh ke atas, Del? Segala sesuatu yang menghalangi harus kita tinggalkan. Nah, ya, mana di atasnya? Nah, yang menanggalkan tadi, deh, awas deh, bawa deh. Tadi udah ketemu tuh kamu lewatin. Kamu search aja menanggalkan. Control F. Geser aja ke bawah, Del. Nah, itu dia. Dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal yang memisahkan kita daripadanya. Oleh karena itu, Juru Selamat berkata, sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tidak dapat menjadi muridku. Itu tegas itu. Ya, kalau kita sudah membaca, sudah mengerti, dan kita percaya kata-kata Lukas 33 ini, Lukas 14 ayat 33 ini, maka kita juga yakin kalau kita juga melakukan pelanggaran yang seperti yang dikatakan oleh Nyonya White ini, sanksinya sudah kita tahu. Jadi kita nggak perlu kertak gigi sebenarnya. Ya, kita ikhlas. Kalau kita udah jatuh, ya kalah, ya kalah. Maka itulah sekarang ini masih ada waktu kita berjuang. Sekarang mungkin belum, tapi kita atur waktu. Sebagaimana kita sudah pernah belajar, kita harus menyusutkan. Ya, Nyonya White telah menyampaikan, Victor Utef juga menyampaikan waktu itu kita belajar. Nanti lain waktu kita akan ulangi lagi. Kita harus menyusutkan. Ya, jadi kalau menyusutkan itu artinya tidak serta merta. Ya, artinya kita harus atur waktu. Nah itu supaya kita bisa menyusutkan, maka kita harus tahu dulu waktunya dengan tepat, kira-kira kapan. Kalau waktunya kita belum tahu, tapi kita menyusutkan, nanti kita akan sama halnya kayak apa makan dan minum bersama-sama orang para pemabuk. Karena kita nggak tahu waktunya yang tepat. Tapi dengan kita sekarang tahu waktunya, maka kita bisa tahu kira-kira waktu yang paling tepat bagi kita masing-masing. Masing-masing menjawab sendiri karena tidak ada kebenaran itu dipaksakan. Kita harus merdeka melakukannya sendiri. Ya, itu kita harus lakukan. Ya, ada tulisan yang lainnya juga kita juga harus siap untuk nanti rumah harus dijual segala macam kita harus jual. Kita harus siap. Ya, segala hal yang menjadi penghalang harus kita tinggalkan. Itu harus siap. Ya, kesempatan ini belum waktunya untuk saya sampaikan. Nanti mungkin 2 minggu lagi saya akan membacakan sesuatu tulisan yang nanti kita akan membahas apa yang Saudara Victor sampaikan. Terima kasih Saudara Victor. Nanti kita coba kesempatan yang berikutnya coba kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa yang Tuhan mintakan kepada kita supaya kita tidak nyaris. Bagaimana kita supaya bisa menang. Ya, ingat ini apa yang kita baca barusan adalah kondisi yang nyaris menang. Nyaris menang ini bukan untuk orang-orang lalang. Nyaris menang, udah jelas ini adalah untuk orang para pemegang tongkat dan pemegang Taurat dan kesaksian. Oke, demikian kalau ada yang lain silakan. Kita akan masuk kepada pembelajaran yang berikutnya. Pembelajaran yang berikutnya masih juga berkaitan dengan berusaha menjadi manusia yang sempurna, pembenaran oleh iman yang lengkap, ya, iman dan perbuatan. Selamat sahabat Semi Mesak. Selamat sahabat semuanya. Oke. Nah, ini kita sekarang coba belajar bagaimana supaya kita tidak jadi orang yang nyaris. Ya. Kita harus berkali-kali pelajari ini. Sedikit saya sebelum masuk, saya mau menyampaikan. Seperti tadi nyambung Saudara Victor katakan.
Saudara sudah banyak baca bukunya Ellen G. White. Saudara paling tidak nggak usah baca, paling tidak lihat bukunya Nyonya White. Coba saya tanya, buku Nyonya White dan bukunya Victor Uteh, banyakan mana? Buku Nyonya White atau bukunya Victor Uteh? Jelas bukunya Nyonya White. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kan tadi kita sudah gambarkan profil umat Allah bahwa kita ini adalah dipengaruhi oleh sejarah, dipengaruhi oleh syariat-syariat, yaitu yang kita harus hadapi saat ini, dan juga kita dilengkapi dengan hal-hal yang akan datang. Kita tahu hal-hal yang akan datang kebanyakan ditulis oleh Victor Uteh. Ya. Nah, sedangkan yang ditulis oleh Ellen G. White adalah yang berkaitan lebih banyak berkaitan dengan syariat-syariat. Jadi saudara bisa lihat sendiri jumlah buku-buku yang Ellen G. White punya itu jauh lebih banyak daripada tulisannya Victor Uteh. Tulisan Victor Uteh pun dari buku yang tidak terlalu banyak itu pun masih di dalamnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang sejarah, syariat-syariat, dan juga hal-hal yang akan datang. Jadi kalau mau dikeluarkannya hal-hal yang akan datangnya saja itu sangat sedikit. Jadi artinya apa? Pembangunan moral ini mempunyai porsi yang paling besar yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena pembangunan memerangi diri sendiri itu luar biasa paling berat. Ya, paling berat, ya. Hal-hal yang akan datang sangat penting. Tapi membangun moral ini adalah satu rangkaian paket untuk membuat diri kita itu layak. Jadi kedua-duanya ini harus kita punya. Tidak cukup. Misalnya orang Advent dia jalanin 100%. Tapi kalau dia nggak punya hal-hal yang akan datang, dia nggak bisa. Demikian juga kita yang punya hal-hal yang akan datang. Kalau nggak punya moral, pembangunan moral, kita juga nggak akan layak. Ya, mari kita coba ikuti kemenangan dari ujian. Ya, mereka yang dipilih. Nanti kita lihat ada berapa ujian yang kita harus hadapi. Ya. Ini coba kita inventarisir dari bacaan. Ini hanya singkat beberapa. Untuk menyadarkan kita sendiri bagaimana kita supaya melewati yang tadi yang dibacakan dari awal, yaitu nyaris selamat. Ya, mari kita ikuti. Mereka yang dipilih. Nah, ini artinya bukannya orang-orang yang nyaris ya. Ini adalah orang-orang yang menang. Yang pertama adalah menang terhadap tawar hati. Ya. Bukan menang terhadap tinggi hati, karena tinggi hati wilayahnya orang-orang yang pelanggar hukum, yaitu lalang-lalang. Ya. Yang kita bicarakan adalah orang-orang calon-calon 144.000. Ya. Ini yang setan serang kepada calon 144.000 adalah tawar hati. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa menang terhadap tawar hati. Satu-satunya pengharapan mereka ialah pada rahmat Allah. Satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Ialah doa. Tadi di dalam renungan doa, Ana sempat menyampaikan tentang kealpaan kita berdoa. Ya, saya lupa untuk menampilkan di sini. Ya, tadi Ana udah menyampaikan kita alpa untuk berdoa. Jadi dibilang doa ini adalah satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Ya, tapi doa ini adalah pembenaran oleh iman. Ya, laksanakan. Jadi artinya walaupun dibilang satu-satunya, tapi dia tidak tunggal. Karena doa ini harus diikuti oleh seberapa besar kamu mengenal Allah. Karena doa yang salah, doa orang yang tidak mengenal Allah adalah kekejian. Jadi jangan kita baca kata-kata tulisan Nyonya White ini single. Ya, kita harus pahami kata-kata Nyonya White ini masih ada kaitannya dengan semua tulisan-tulisan yang lain. Kalau orang Advent kan kadang-kadang suka comot satu kata-kata gini keluar dari seluruh konteks, bahkan dari seluruh petunjuk Nyonya White. Seakan-akan cukup dengan doa saja. Sehingga satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Ya, wah cukup kita berdoa aja, nggak usah kita reformasi kesehatan, nggak usah kita belajar tongkat gembala, nggak usah. Cukup doa aja. Padahal tidak seperti itu pengertian yang Ellen G. White punya. Ya. Karena doa, kalau orang yang berdoa adalah orang yang pelanggar hukum, itu adalah kekejian bagi guru. Jadi kita jangan sempit dalam membaca sebuah petunjuk. Kita terus.
Sama seperti Yosua memohon di hadapan malaikat itu, demikianlah sidang yang sisa. Dengan hati yang pecah dan iman yang tekun memohon keampunan dan kelepasan melalui Yesus juru damai mereka. Mereka sungguh menyadari betapa jahatnya hidup mereka. Mereka melihat akan kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Dan sementara mereka memandangi dirinya, mereka hampir putus harap. Goda itu siap menuduh mereka, sama seperti dia siap menuduh Yosua. Dia menunjukkan pakaiannya yang kotor, kelemahan tabiatnya. Dia menghadapkan kelemahan dan kesalahan mereka. Dosa karena ketidakbersyukur. Keadaan mereka yang tidak sama sekali dengan Kristus. Yang sudah menghinakan penebus mereka itu. Dia berusaha menakut-nakuti manusia. Ini setan ya. Dengan perasaan bahwa keadaan mereka tidak dapat diharapkan lagi. Ini tawar hati yang diciptakan oleh setan. Bahwa kenajisan dosa mereka itu tak akan pernah terhapus. Dia mengharapkan dengan jalan demikian akan merusak iman mereka sehingga mereka menyerah kepada pencobaan, meninggalkan kesetiaannya terhadap Allah, lalu menerima tanda binatang. Ingat, walaupun dia bilang menerima tanda binatang itu bukan ini bagi buah-buah kedua saja. Kita harus ingat dari Sungai Yeskel 47. Oh, apa yang terjadi di En-Gedi terjadi juga di En-Eglaim. Ya, jadi kemenangan terhadap tawar hati ini menentukan kita terpilih atau tidak. Berapapun melarat makhluk manusia sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya, mereka itu tidak begitu keji, begitu malang bagi perhatian dan kasih Allah. Ya, jadi orang-orang ini enggak dia bilang sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya, berapapun melaratnya makhluk manusia, sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya, mereka tidak begitu keji, tidak begitu malang bagi perhatian dan kasih Allah. Jadi jangan kita merasa kecil hati kalau kita diremehin orang, terus kita dihina, ataupun misalkan kita pernah berbuat salah kepada orang, kita menipu orang misalnya. Orang itu sedemikian marahnya kepada kita, menganiaya kita, misalnya kita dipukul atau dipenjarakan lah segala macam. Ya, jangan kita kecil hati. Kita hanya melakukan sebuah dosa-dosa yang sama dengan orang yang disalib di sebelah kanannya Yesus. Ya, kalau orang itu masih Tuhan hargai di dalam contohnya waktu Yesus disalib, maka kata-kata ini benar-benar juga disampaikan kepada kita. Maka bukan hanya Tuhan menghargai orang yang di sebelah kanan, Tuhan juga menghargai kepada kita. Karena kata-kata seri membina jilid 5 halaman 169 ini Ellen G. White tidak sampaikan kepada dia yang disalib di sebelah kanannya Yesus. Kata-kata ini disampaikan kepada kita. Jadi jangan kita putus asa. Kita jangan tawar hati. Oke? Pertama, sekarang kita masuk di dalam proses kemenangan ujian. Ujian cara-cara sederhana atau ujian kemuritan. Kita coba lihat nih. Ada ujian-ujian yang kayak begini nih. Tuhan biarkan untuk dibuat kepada kita. Ya, kacamatanya begini. Ini udah pernah bahas juga dengan saudara Victor. Ada ujian, ada cobaan. Kalau ujian itu dari Tuhan, kalau cobaan itu dari setan. Ya, kacamata setan itu bilang cobaan. Kacamata Tuhan itu ujian. Jadi kadangkala bukan Tuhan kerjasama sama setan, tapi Tuhan mengizinkan untuk pencobaan itu bisa hadir dalam diri masing-masing kita. Seperti Ayub, cobaan diberikan oleh setan, tapi dari kacamata Tuhan itu ujian. Ya, nah kita coba lihat di sini. Ujian seperti Ayub dan ujian yang seperti yang kita nanti akan baca ini sama atau tidak? Mari kita coba sama-sama lihat. Penurutan adalah ujian kemuritan. Adalah pemeliharaan terhadap perintah-perintah, membuktikan kesungguhan dari pengakuan-pengakuan kasih kita. Ya. Penurutan. Jadi jatuh bangun yang tadi saudara Victor katakan 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Proses ya, bukan akhir. Proses itu adalah penurutan, adalah ujian kemuritan. Ya. Nah, jadi ingat ya, jatuh bangun yang tadi kita tawar hati yang tadi di atas, itu adalah bagian dari cara-cara ujian-ujian, cara-cara sederhana, ujian kemuritan. Ya, itu bukan ujian kemenangan,
Jadi nanti kita akan di bagian bawah, nanti kita akan lihat ujian kemenangan. Ujian kemuritan adalah pemeliharaan. Apabila ajaran yang kita terima itu memastikan dosa di dalam hati, membersihkan jiwa dari kekotoran, membawakan hasil kepada kesucian, maka kita dapat mengetahui bahwa itulah kebenaran Allah. Apabila kebajikan baik hati, lemah lembut, simpati ada dinyatakan dalam kehidupan kita, apabila kesenangan untuk berbuat benar terdapat di dalam hati kita, apabila kita meninggikan Kristus dan bukan diri sendiri, maka kita dapat mengetahui bahwa iman kita adalah benar teratur. Dengan inilah kita mengetahui bahwa kita mengenal Dia. Jika kita memeliharakan segala perintahnya. Nah, ini ya. Ini namanya proses 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Ini namanya ujian cara-cara sederhana. Kita akan baca. Ujian kemuritan. Dela, geser Del. Nah, sekarang kita lihat dari belum. Ada contohnya di Gideon. Marilah kita berdoa memohonkan kuasa yang dapat memungkinkan kita beralih daripada menjadi orang-orang munafik. Daripada menjadi orang hanya pengaku-pengaku kemuritan. Menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Hidup sesuai dengan cara ia hidup dan bekerja, inti yang terutama dari kekristenan. Ya, jadi kita harus jangan menjadi orang munafik. Ya, orang yang tadi yang dibilang orang-orang nyaris itu kenapa dibilang dia nyaris? Karena dia sudah punya kebenaran, tapi dia tidak laksanakan kebenaran yang dia punya. Maka itu dia bilang, bisa di kata-kata amaran sekarang jilid 1 nomor 45 ini, dia bilang adalah orang-orang munafik. Ya, dia punya pengetahuan, punya kebenaran, tapi dia belum melengkapi dengan pelaksanaan. Dia baru setengah-setengah. Jadi pengakuannya saja dia umat. Ya, daripada hanya menjadi hanya pengaku-pengaku kemuritan, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya ngaku-ngaku. Kita harus laksanakan supaya kita jangan jadi orang munafik, orang yang nyaris selamat. Ya. Ini diambil dari amaran sekarang jilid 1 nomor 5 naskah untuk berdoa, ujian kemuritan. Sekarang kita ambil dari contoh. Ujian kemuritan itu seperti yang bagaimana sih? Gideon menuruti perintah Tuhan dan dengan hati yang berat ia melihat 22.000 orang atau lebih dari 2/3 dari seluruh bala tentara itu pulang ke rumah mereka. Seluruhnya 32.000. Ya, itu ada di dalam PB2 149. Jadi dari 32.000 itu 22.000-nya pun udah pulang lagi. Jadi awalnya 32.000 terus jadi berkurang 22.000. Gideon tuh melihat hatinya berat. Sekali lagi firman Tuhan kepadanya, ada lagi terlalu banyak orang. Suruhlah mereka itu turun ke tempat air, maka di sana aku mencoba akan mereka itu kelak karena sebab mereka. Bahwasanya bahwa barang siapa yang firmanku kepadamu akan halnya demikian. Orang ini hendaklah berjalan sertamu, biarlah ia pun berjalan sertamu. Tapi barang siapa yang firmanku akan halnya, orang ini tiada akan berjalan sertamu. Jangan ia pun berjalan sertamu. Orang banyak itu pun dipimpin ke tepi sebuah sungai, sambil mengharapkan bahwa dengan segera mereka akan menyerang musuh. Sedikit saja orang yang dengan cepat-cepat mengambil sedikit air dengan tangannya dan menghirupnya sambil berjalan terus. Tapi hampir semuanya yang bertelut di atas lutut mereka dan dengan tenangnya minum dari permukaan sungai itu. Mereka yang menciduk air dengan tangannya hanya berjumlah 300 orang dari 2020. Ya, 2020. Apa tadi 22.000 ya? Bayangin 300 dari 22.000. Ya. Dari antara ke 10.000 orang itu. Namun demikian mereka inilah yang telah dipilih. Semua yang lain diizinkan pulang kembali ke rumah mereka. Ya, jadi lihat ini ujian. Dan ujian yang Tuhan lakukan, coba kita baca nih. Oleh cara-cara yang paling sederhana. Nah, jadi ini ujian cara-cara yang paling sederhana. Sering tabiat kita diuji. Nah, kalau tadi itu contoh dari Gideon, kata peristiwa Gideon itu menjadi suatu pembelajaran kepada kita. Katanya Nyonya Wet,
oleh cara-cara yang paling sederhana, sering tabiat kita. Jadi ini bukan kepada Gideon, tapi kepada kita. Kita diuji dengan cara-cara yang sederhana. Jadi artinya ini ada ujian-ujian yang ringan. Tapi kita banyak gagal di dalam ujian-ujian yang ringan. Saudara-saudara, kita belum menghadapi ujian yang berat. Ujian yang ringan aja kita banyak yang jatuh. Ya, ini evaluasi diri kita sendiri masing-masing. Ujian kemuritan. Tadi kita udah baca di dalam penjelasan amaran sekarang, penurutan itu adalah ujian kemuritan. Nah, ini dari Ellen G. White. Mereka yang di dalam saat-saat yang berbahaya bermaksud mencukupi kebutuhannya sendiri, bukanlah orang-orang yang patut dipercayai dalam keadaan darurat. Nah, ini ya, ini nyambung kepada pertanyaan Victor tadi soal kekayaan, ya, cinta akan uang, ya. Kita baca ini, mereka yang di dalam saat-saat yang berbahaya, ya, kapan saat-saat yang berbahaya? Bukankah kita sekarang berada di dalam saat-saat yang berbahaya itu? Ya, mereka yang di dalam saat-saat yang berbahaya bermaksud mencukupi kebutuhannya sendiri, bukanlah orang-orang yang patut dipercayai dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita berada di dalam keadaan darurat, orang-orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ini Ellen G. White sudah katakan orang-orang ini jangan dipercaya. Tuhan tidak mempunyai tempat di dalam pekerjaannya bagi orang yang malas dan suka memanjakan diri. Ya, jadi kalau kita mencukupi kebutuhan sendiri, Ellen G. White katakan ini adalah orang-orang yang suka memanjakan diri. Ya. Jadi ingat, kalau kita menjadikan mencari nafkah itu adalah menjadi prioritas, ini yang dinasihatkan Ellen G. White. Jadi kembali lagi, jangan menjadikan yang utama, kebutuhan yang sehari-hari ini jangan menjadikan tempat yang pertama. Tuhan sudah menempatkan yang kedua, ya biarkan di tempat yang kedua. Jangan menjadikan tempat yang pertama. Kalau masih tempat yang pertama, ya marilah kita perlahan-lahan. Ini adalah proses kita menjadi manusia baru. Ya, kita berusaha untuk suatu saat nanti kita tinggal. Orang-orang pilihannya adalah mereka yang jumlahnya sedikit, yang tidak mau membiarkan kebutuhan pribadinya memperlambat panggilan Tuhan. Ke-300 orang pilihan itu bukan saja memiliki keberanian dan pengendalian diri, tetapi juga adalah orang-orang yang beriman. Coba bayangin, cuman mengukur dengan minum dari sungai saja, dari air. Kok bisa Tuhan bisa mengetahui bahwa orang-orang ini punya keberanian, punya pengendalian diri? Orang-orang yang beriman, apa iya ukurannya dari situ? Itulah, Tuhan punya alat-alat ukur yang susah ditangkap oleh kita. Mereka tidak pernah menajiskan diri dengan penyembahan berhala. Apa iya? Tuhan yang lebih bisa membaca. Allah dapat memimpin mereka dan melalui mereka ia dapat mengadakan kelepasan bagi Israel. Sukses tidaklah bergantung kepada jumlah bilangan. Ya, Saudara Semi Mesak bisa disampaikan kepada Saudara Daniel Gio bahwa Tuhan tidak peduli dengan jumlah. Kalau kalian di dalam perkumpulan kalian itu berbeda-beda tetapi satu, Tuhan tidak pernah berkenan terhadap perbedaan-beda. Tuhan tidak pernah berkompromi-kompromi dengan pengertian pemahaman-pemahaman yang satu sama lain yang lain. Berbeda. Kalau satu pemahaman dengan yang lainnya itu berbeda, artinya bimbingan rohnya pun juga berbeda-beda. Ia tidaklah lebih dihormati oleh jumlah yang lebih besar daripada oleh tabiat dari mereka yang melayani dia. Mbak, lihat. Ini walaupun Nyonya White bicara kepada cerita Gideon, tapi ternyata contoh ini ada contoh saingannya kepada kita. Jadi seperti yang tadi gambar profil umat Allah, kita pahami, kita pernah lihat profil umat Allah ya. Jadi bicaranya sejarah, tapi ternyata sejarah ini punya contoh yang bermanfaat bagi pembelajaran bagi kita. Jadi kita bisa lihat kalau kita mencukupi kebutuhan kita sendiri, itu adalah orang-orang yang bukanlah orang-orang yang patut dipercaya dalam keadaan darurat. Tuhan tidak mempunyai tempat dalam pekerjaan bagi orang-orang yang seperti ini. Oke? Kita lanjut. Itu tadi ujian-ujian yang ringan, ujian-ujian yang kecil.
kecil. Kita sering menghadapi ujian-ujian yang gitu dan kita juga jujur banyak yang jatuh di dalam ujian-ujian yang seperti itu. Tapi di dalam kesempatan proses, marilah kita berusaha untuk bangun lagi. Bangun lagi saudara, bangun lagi, bangun lagi. Jangan tawar hati, tadi kita udah baca di atas, jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, terus kecil hati, udahlah saya udah biarin aja lah. Itu artinya setan udah menang. Sekarang kita masuk di dalam ujian berat. Mudah-mudahan waktunya cukup, saya punya materi. Kita terus. Pengikut-pengikut Kristus hanya mengetahui sedikit tentang persengkokolan yang dibuat oleh setan. Dan pasukannya melawan mereka. Nah, ini ya. Ini ujian berat. Saudara, kalau ujian berat itu bagaimana sih? Ujian berat atau ujian kemenangan? Ya. Dikatakan pengikut Kristus hanya mengetahui sedikit tentang persengkokolan yang dibuat oleh setan dan pasukannya melawan mereka. Jadi jangan pede, jangan GR, jangan merasa diri udah paling pinter. Nyawa itu udah bilang kamu cuma tahu sedikit kok dari rencananya tuh rencananya setan. Jadi jangan kamu udah merasa diri wah aku nggak mungkin dijatuhkan. Kita terus. Tetapi ia yang duduk di segala langit akan mengatasi semua rencana-rencana ini untuk mencapai rencana-rencananya yang besar. Tuhan mengizinkan umatnya mendapat pencobaan berat. Nah ya, Tuhan nggak pernah mencobai orang, kita udah pernah baca itu ya. Tapi Tuhan mengizinkan untuk pencobaan itu diberikan. Ya. Ya, Tuhan mengizinkan umatnya mendapatkan pencobaan berat. Nah, kalau yang tadi di atas kita baca pencobaan-cobaan yang sederhana. Nah, yang berikutnya ini adalah cobaan-cobaan yang berat. Bukan karena ia senang melihat kesusahan dan penderitaan mereka, tapi karena proses ini penting bukan bagi kemuritan, tapi bagi kemenangan mereka yang terakhir. Jadi pencobaan yang berat itu Tuhan tidak siapkan berkali-kali. Ya, mungkin ada juga yang beberapa kali, tapi pencobaan berat ini mungkin cukup satu kali. Beberapa orang ada yang cuma satu kali, ada yang dua kali. Tapi tidak sebanyak ujian-ujian sederhana yang seperti tadi. Ya, ujian cobaan ini tujuannya adalah untuk membuat orang ini menang. Ya, menang. Ya. Sejalan dengan kemuliaannya, ia tidak dapat melindungi mereka dari pencobaan. Karena tujuan utama pencobaan itu adalah untuk mempersiapkan mereka melawan semua daya pikat dan bujukan setan. Ingat, ujian berat atau ujian kemenangan ini adalah untuk akhir, ya, untuk kamu memperoleh hasil final, ya, bukan suatu proses. Kita lanjut. Jadi artinya kalau kita untuk mencapai final, artinya saat ini kita sudah mendapati ujian berat, mungkin belum. Mungkin belum. Karena kalau ujian berat ini ujungnya adalah menang tuh. Bagi kemenangan mereka yang terakhir. Kalau begitu, sekarang ini kita belum sampai di posisi yang paling terakhir. Ya, terakhir itu nanti 2027. Dan sebelum 2027 ada ujian pra kesusahan Yakub yang kita sudah sama-sama pelajari. Dan pra itulah itu ujian berat. Ya. Nah, sebelumnya seberat-berat apapun yang kita hadapi itu masih ujian-ujian kemuritan yang kita sekarang hadapi. Jadi kalau ujian-ujian kemuritan aja kita udah gagal, ya jangan harap ada ujian kemenangan. Masa Tuhan kasih ujian kemenangan untuk orang yang sudah gagal? Nggak ada gunanya. Ya, bagi Yudas dia udah cukup kalah yang pertama, ya nggak perlu lagi dikasih ujian yang lainnya lagi. Oke? Dalam segala zaman, saksi-saksi yang ditentukan oleh Allah telah menampakkan diri sendiri kepada hinaan dan aniaya karena kebenaran. Kita lihat, di dalam segala zaman, saksi-saksi yang ditentukan oleh Allah telah menampakkan diri sendiri kepada hinaan dan aniaya karena kebenaran. Nah, jadi dia sudah menjalani ujian kemenangan. Yusuf difitnah dan dianiaya sebab ia memelihara kebajikan dan ketulusannya. Nah, Yusuf, apakah dia menghadapi ujian sederhana? Ujian sederhana, cara-cara sederhana? Tidak. Ujian yang Yusuf hadapi adalah ujian yang berat.
dia dilempar ke sumur. Bayangin bisa mati orang di sumur itu kalau nggak diangkat-angkat. Ya, terus Yusuf dimasukkan penjara, bisa berakhir nasibnya di penjara terus menerus kalau Tuhan kalau dia tidak setia. Ya, kesetiaannya Yusuf membuat dia bisa keluar dari semua aniaya atau kesusahan. Laut pun juga demikian. Pesuruh Allah yang dipilih dikejar-kejar seperti binatang perburuan oleh musuh-musuhnya. Ya, itu bukan ujian cara-cara sederhana. Itu adalah ujian kemenangannya Daud. Daniel dibuang ke dalam lubang singa sebab ia setia kepada penurutannya. Ayub kehilangan harta dunia dan sangat menderita dalam tubuhnya sehingga ia dibenci oleh saudara, sanak saudara dan sahabatnya. Meskipun demikian ia mempertahankan ketulusannya. Yeremia tidak dapat ditahan untuk mengatakan sabda yang telah dikaruniakan Allah kepadanya untuk dikatakan. Dan kesaksiannya sangat menggusarkan raja dan pangeran sehingga ia dibuang ke dalam kubang yang menjijikkan. Stefanus dilempari dengan batu sebab ia mengkhotbahkan Kristus dan ia akan disalibkan. Ya, dan ia yang disalibkan. Ya, walaupun Stefanus pada akhirnya dia harus mati, tapi dia lolos dalam ujian kemenangan. Mungkin dia mati di dunia ini, tapi dia lolos dalam ujian kemenangan. Ya, mendapatkan jaminan bahwa dia akan bangkit dalam kebangkitan yang pertama. Paulus dipenjarakan, dipukul dengan rotan, dilontari dengan batu, dan akhirnya dibunuh sebab ia seorang pesuruh yang setia kepada Allah untuk orang-orang kafir. Dan Yohanes dibuang ke Paulai Patmos karena sabda Allah dan karena kesaksian Yesus. Terus contoh-contoh tentang ketabahan manusia ini menyaksikan kesetiaan janji-janji Allah, hadiratnya yang tetap dan anugerahnya yang menambahkan. Mereka yang memberikan kesaksian kepada kuasa iman untuk menahan kuasa-kuasa dunia adalah pekerjaan iman untuk berharap pada Allah pada saat yang paling gelap, untuk merasa walaupun diuji dengan berat dan terombang-ambing oleh angin ribut karena Bapa kita memegang kemudi. Hanya mata iman saja yang dapat melihat perkara-perkara di seberang waktu untuk menaksir dengan benar harga kekayaan yang kekal. Saudara-saudara, Dela boleh kata sedikit ya. Saudara-saudara sekalian, yang cerita Ayub tadi, Daniel. Nah, oke. Saudara-saudara lihat yang Daniel deh. Geser dia ke bawah deh. Ya, kita lihat ada Yusuf, ada Daud, ada Daniel, ya, ada Yeremia, ada Dela ke bawah deh. Ada Stefanus, ada Paulus. Dari sekian tokoh-tokoh ini kita lihat semuanya menang. Tapi ada sebagian yang di waktunya mereka menang, dia menang dengan dalam kondisi yang tetap hidup. Stefanus dan Paulus, dia juga menang. Tapi dia menang, tetapi di dalam posisi dia akhirnya dia harus meninggal. Tapi kedua-duanya sama-sama menang. Jadi yang namanya ujian kemenangan, ujian berat ini adalah ujian akhir bagi masing-masing mereka ini. Kita tahu Daud, Daniel, Yusuf itu dia sudah memenangkan dalam generasinya. Ketika dia menang, kita lihat tidak ada lagi cerita-cerita berikut. Tidak ada kita baca cerita-cerita berikut. Nah, demikian juga Stefanus dan Paulus, walaupun dia sampai dengan meninggal, tapi meninggal di dalam kemenangan. Jadi masing-masing kita akan menghadapi ujian-ujian seperti yang kita barusan baca, yaitu ada ujian kemuritan yang cara-cara sederhana tadi dikatakan, dan ujian kemenangan. Ya, ujian kemenangan masing-masing kita itu Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tidak tahu ujian-ujiannya seperti apa, karena seperti Daniel, kepada Yusuf, kepada siapa? Daniel, Yusuf, dan yang lain-lainnya, termasuk Stefanus, itu ujian-ujian berat atau ujian-ujian kemenangannya berbeda-beda. Ya, masing-masing kita akan menghadapi. Dan ujian kemenangan itu hanya diberikan bagi orang yang mau menang. Jadi kalau kita orang-orang yang masih juga belum berhasil dalam 7 kali jatuh, 7 kali bangun, ya jangan pernah bermimpi kita akan mencapai di ujian kemenangan.
Oke, mungkin demikian. Nah, yang berikutnya ini juga bagian daripada bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang nyaris selamat.